Kabar gembira untuk kita semuanya bahwa sebentar lagi sepertinya akan segera dibuka untuk pendaftaran CASN tahun 2023. Nah, pendaftaran CASN tahun 2023 nanti akan dibuka pendaftaran CPNS dan juga P3K di tahun 2023. Dan untuk pendaftaran P3K sendiri akan dibagi ke dalam 3 jenis seleksi. Yang pertama seleksi P3K guru, yang kedua seleksi P3K teknis, dan juga ketiga itulah seleksi P3K tenaga kesehatan. Dan dari masing-masing jenis seleksi tentunya ada syarat dan mekanisme tertentu yang nanti akan diterapkan, dan semua itu sudah kita bahas pada video-video sebelumnya ya teman-teman. Dan pada video ini kita akan khusus melakukan pembahasan untuk teman-teman pelamar umum P3K guru tahun 2023. Tentunya untuk teman-teman dari jenis seleksi P3K guru nanti akan ada seleksi untuk teman-teman P1, P2, P3 dan juga pelamar umum. Yang mana untuk pelamar umum sendiri itu terdiri dari teman-teman guru sekolah negeri masa kerja yang kurang dari 3 tahun. Yang mana untuk cut off-nya tuh kalau nggak salah tuh kemarin bulan Juni tahun 2020 ya. Teman-teman guru sekolah negeri yang TMT-nya lebih dari Juni 2020 nanti kita akan masuk ke dalam kategori pelamar umum. Tentunya nanti kita akan mengikuti seleksi dengan menggunakan CAT pengetahuan ya. Kemudian kategori peserta yang akan masuk dalam kriteria pelamar umum itu adalah dari teman-teman selain dari guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, nanti teman-teman guru sekolah swasta masa kerja berapa tahun pun, dan juga dari teman-teman individu baru atau teman-teman fresh graduate. Namun syaratnya untuk teman-teman yang fresh graduate itu harus memiliki sertifikat pendidik, dan sertifikat tersebut itu harus terdaftar dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau Direktorat PPG ya. Pada video ini kita akan berbagi yaitu strategi untuk teman-teman pelamar umum P3K guru tahun 2023, dan tentunya di sini kita rangkum itu terdapat 10 strategi yang nanti mungkin teman-teman bisa menjadikan referensi untuk diterapkan. Jadi yang pertama itu adalah teman-teman harus pantau jadwal pendaftaran ya. Nah, untuk informasi sementara untuk pendaftaran CASN tahun 2023, kalau misalkan kita merujuk pada surat BKN yang disampaikan kepada Kemenpan RB terkait tentang penyampaian jadwal pelaksanaan seleksi CASN tahun 2023 tertanggal 10 Agustus 2023 kemarin, yaitu kalau misalkan kita melihat jadwal penerimaan CPNS dan juga P3K yang non guru itu adalah nanti pendaftaran dibuka tanggal 17 September sampai dengan tanggal 3 Oktober tahun 2023. Dan sepertinya ini adalah seperti yang komitmen dulu pernah disampaikan oleh pemerintah bahwasanya untuk pendaftaran CASN tahun 2023 nanti akan diserentakkan. Artinya nanti kemungkinan besar untuk pendaftaran P3K guru itu juga akan dibarengkan ya tanggal 17 September sampai dengan tanggal 3 Oktober. Meskipun nanti ada pengunduran, tentunya tidak akan jauh berbeda dari jadwal yang telah diusulkan oleh BKN kepada Kemenpan RB teman-teman. Jadi kita pantau terus untuk jadwal pendaftarannya ya. Selain kita pantau di jadwal pendaftaran, tentunya kita juga harus sering-sering berkunjung ke situs resmi dari pendaftaran P3K guru tahun 2023. Untuk portal pengumumannya itu adalah guru-p3k.kemdikbud.go.id, dan juga untuk yang portal pendaftaran itu adalah sscsnbkn.go.id. Terkait tentang bagaimana cara membuat akun sscsn dan cara daftarnya sudah kita sediakan pada video sebelumnya, atau nanti teman-teman silahkan cek pada kartu video ini ya. Kemudian yang kedua tentunya sejak sekarang ini kita harus memastikan bahwa kita ini memenuhi syarat pendaftaran P3K guru tahun 2023, yang mana untuk dari kategori pelamar umum itu kan terdiri dari guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, kemudian guru sekolah swasta dan juga lulusan PPG. Nah, syarat pendaftaran untuk guru sekolah negeri itu adalah harus terdaftar di Dapodik sebagai guru, kemudian guru sekolah swasta pun juga demikian harus terdaftar di Dapodik sebagai seorang guru. Kemudian untuk lulusan PPG itu syaratnya adalah harus memiliki serdik, dan juga serdiknya itu tercatat sebagai lulusan PPG. Yang kita bisa mengeceknya itu adalah pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Untuk tutorial cara mengeceknya sudah saya sediakan pada kartu video ini, atau silahkan cek pada video sebelumnya. Kemudian untuk yang ketiga yaitu teman-teman pastikan mulai sekarang yaitu untuk ijazahnya atau serdiknya itu terdaftar dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi ya. Kalau misalkan teman-teman yang terdaftar di Dapodik, pastikan untuk ijazahnya itu sudah di verval di Info GTK. Karena kalau misalkan nanti kita nggak verval di Info GTK atau nggak terdaftar di Pendidikti, maka ketika kita login akun sscsn, kita memilih jenis seleksi, maka kita lanjutkan memilih formasi, kita nanti nggak akan bisa memilih jenis pendidikannya, kemudian nggak bisa lanjutkan pendaftaran. Jadi kita pastikan untuk ijazah kita atau sertifikat kita ini terdaftar dalam Pendidikti teman. Kemudian untuk yang keempat yaitu kita harus memastikan bahwa di Pemda kita ini membuka formasi. Dikarenakan sama juga bohong kalau misalkan kita berniat dengan sangat kuat untuk daftar P3K guru dari jalur umum, namun Pemda kita ternyata nggak mengajukan formasi. Dikarenakan kalau misalkan nggak mengajukan formasi itu sama halnya dengan daerah kita itu nggak akan mengadakan seleksi P3K guru. Artinya kita nggak bisa mendaftar P3K guru di tahun ini. Dan untuk pendaftaran P3K
guru itu nggak bisa lintas instansi ya, itu sesuai dengan wilayah kewenangannya. Dan selanjutnya di sini kita pastikan juga selain formasi permapel itu adalah kita pastikan untuk sisa formasi itu nanti masih ada untuk kita. Dikarenakan menurut mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023 untuk formasi seluruhnya berada di Dinas Pendidikan dan nanti akan didistribusikan ke seluruh pelamar. Yang akan didahulukan yaitu untuk penempatan teman-teman guru yang sudah lulus passing grade tahun 2021 melalui mekanisme penempatan, nanti nggak dites lagi. Kalau misalkan masih ada formasi akan dilanjutkan untuk penempatan teman-teman THK 2. Kemudian masih ada formasi ditempatkan untuk teman-teman yang dari guru honor sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun. Kalau misalkan masih ada formasi, itulah nanti bagian kita sebagai pelamar umum. Tentunya sejak dini kan kita bisa mengetahui informasi kan, kira-kira Pemda kita itu membuka formasinya berapa dan permapelnya berapa. Kalau misalkan sampai sekarang ini kita belum bisa mendapatkan akses berapa jumlah formasi permapel di daerah kita pantau saja nanti ketika pengumuman seleksi dibuka. Kalau misalkan kita cek pada jadwal yang diusulkan nanti tanggal 16 sampai dengan tanggal 30 September itu sudah diumumkan untuk pengumuman seleksi. Nah, ketika itu nanti akan diumumkan pada lampirannya itu di daerah kita itu membuka formasinya berapa dan mapel apa saja. Tentunya teman-teman juga sudah memiliki data jumlah P1 di daerah kita itu berapa, jumlah P2, P3 itu berapa. Dengan demikian kita bisa memperhitungkan apakah kita nanti bisa melakukan pendaftaran di daerah kita tersebut. Dan selanjutnya ketika nanti kita itu sudah dibuka untuk pendaftarannya, kita upayakan untuk melakukan pendaftaran itu di awal-awal waktu, maksimal nanti di pertengahan waktu pendaftaran. Katakanlah kalau misalkan pendaftaran nanti jadi dibuka tanggal 17 September sampai dengan tanggal 3 Oktober, nanti kita bisa mencoba di tanggal 20 September, 21 ataupun 22. Kalau misalkan dibuka tanggal 17 September di hari pertama atau hari kedua itu biasanya traffic sangat padat sekali ya, sehingga kita sulit untuk mengaksesnya dikarenakan orang-orang seluruh Indonesia itu mengakses link yang sama. Jadi kita pastikan di hari pendaftaran ketiga atau keempat ini kita sudah melakukan pendaftaran. Kalau misalkan kita melakukan pendaftaran di akhir-akhir penghujung waktu, terkadang selain kita itu kedandapan, nanti kalau misalkan ada kendala itu nanti kita juga akan kerepotan juga kan. Nah, selanjutnya nanti apalagi kalau misalkan ketika traffic di akhir-akhir itu padat sekali, maka kemungkinan sistem error itu akan sangat besar kemungkinan ini terjadi. Dan selanjutnya dikarenakan kita sebagai pelamar umum ini nanti akan mengikuti seleksi dengan mekanisme CAT pengetahuan yang terdiri dari seleksi kompetensi teknis, kemudian manajerial, sosiokultural dan juga wawancara. Ini nanti akan menguntungkan bagi teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik dikarenakan untuk kompetensi teknis ini nanti langsung bisa lulus ya. Maka di sini karena kita akan mengerjakan soal dengan CAT, kita biasakan untuk berlatih mengerjakan soal dengan menggunakan komputer. Dikarenakan ketika nanti kita sudah berhadapan di meja ujian, itu nanti kita menghadap di komputer atau laptop, itu nanti kita itu berjuangnya itu melawan dengan waktu tuh Pak. Jadi waktunya sangat terbatas, bacaannya sangat panjang dan kita harus membiasakan diri untuk bisa mengerjakan soal dengan cepat dan juga dengan tepat ya tentunya. Dan selanjutnya dikarenakan nanti setelah kita mengikuti seleksi CAT itu nanti kita akan mengikuti seleksi tahapan berikutnya yaitu wawancara, dan nanti untuk seleksi wawancara itu hanya akan diambil 3 kali jumlah kebutuhan. Itu nanti kita harus belajar materi dengan baik, yang mana untuk materi kompetensi itu terdiri dari seleksi kompetensi teknis, kemudian manajerial, sosiokultural. Nah, kita pastikan kalian bisa belajar dari video-video kita sebelumnya atau kalian mencari referensi lain di luar sana. Tentunya banyak sekali teman-teman yang sudah berbagi terkait tentang soal-soal tersebut ya. Nah, dengan demikian nanti kita kalau misalkan mendapatkan nilai peringkat terbaik, nanti kita akan berpeluang besar untuk maju ke sesi berikutnya. Dikarenakan hanya akan diambil 3 kali jumlah kebutuhan. Katakanlah misalkan formasi guru kelas itu masih ada sisa 5 formasi misalkan. Berarti nanti yang maju sesi wawancara itu 3 kali jumlah kebutuhan itu. Nah, berarti 3 kali 15 kan. Kalau misalkan kita jumlah pelamar umum itu ada 50, berarti kita minimalnya tuh harus masuk ke 15 besar gitu tuh Pak. Jadi kita perlu untuk belajar dengan rajin ya. Dan berikutnya dikarenakan untuk seleksi wawancara nanti diambil 3 kali jumlah kebutuhan, maka ketika nanti kita lulus memang itu adalah merupakan harapan dan impian kita. Kalau misalkan belum lulus ini kita harus menerima dengan legowo ya, dan kita anggap adalah sebuah pembelajaran kesuksesan yang tertunda dan kita upayakan untuk di tahun depan itu semoga menjadi rezeki kita. Kemudian yang terakhir, segala daya dan upaya sudah kita usahakan. Yang terakhir adalah tentunya kita berdoa. Silahkan meminta doa restu pada orang tua, suami atau istri, sehingga nanti dengan doa dari orang-orang tercinta kita berikutnya ketika kita memberikan soal itu bisa fokus dan hasilnya bisa maksimal. Demikian, semoga bermanfaat. Salam sukses untuk kita semua ya.